Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Farli Supiania Baho dengan NIM akhir 061 dari kelas Bangunan Gedung 1 Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah ilmu ukur tanah di materi penyipat datar atau water passing. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah dijelaskan pada kelas sebelumnya, water pass atau yang disebut penyipat datar merupakan metode untuk menentukan selisih tinggi antara dua titik di permukaan bumi. Nah, selisih ini diperoleh dari pengamatan menggunakan garis bidik horizontal yang diarahkan pada bak ukur vertikal yang berdiri tegak. Fungsinya untuk menentukan perbedaan elevasi atau ketinggian vertikal antara dua titik di permukaan bumi referensi tertentu. Misalnya ini ada sebuah bidang. Nah, di bidang ini kan ada beberapa titik yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Nah, untuk menentukan antara beda tinggi antara dari sini sama dari sini, akan didirikan alat di sini dan ada rambu ukur di muka dan di belakang. Nah, dari situ kita akan mendapatkan beda ketinggian antara dua titik tersebut. Selanjutnya ada prinsip dasar pengukuran elevasi. Nah, seperti gambar yang sudah terlihat di sini, alat water pass-nya diletakkan di antara titik 1 dan titik 2. Nah, kita melihat ke titik 2 itu namanya bacaan muka, dan di belakang itu ada titik 1 yaitu bacaan belakang. Yang ini juga ada bak ukur untuk melihat benang tengahnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan peralatan water passing. Ini ada cermin Nivo, kita buat lihat apakah alatnya udah datar atau belum. Terus ada fokus benang untuk ngelihat fokusnya bisa diputar ke kanan atau ke kiri. Terus ada lensa bidik untuk kita membidik. Terus ada skrup penggerak horizontal untuk menggerakkan water pass-nya kanan ke kiri. Terus ada bodi teropong, skrup fokus objek, rumah depan lensa, skrup penggerak horizontal, nomor seri alat, dan di bawah itu ada pengait antara water pass-nya dengan statifnya. Selanjutnya ada rambu ukur atau bak ukur untuk mengetahui ketinggian elevasi. Terus ada ini meteran untuk mengetahui tinggi alatnya nanti. Terus ada statif. Nah, statif ini untuk meletakkan si water pass tadi atau automatic level. Nah, cara untuk merangkai alatnya itu pertama tripodnya atau statifnya kita dirikan. Nah, itu ketiga kakinya dilebarkan sesuai tinggi kita. Misalnya alatnya kita dirikan sekitar sehidung kita untuk mencapai kenyamanan. Setelah itu kita kaitkan automatic levelnya atau water pass-nya ke sini, ke statifnya. Setelah sudah dikaitkan, maka kita akan melihat cermin Nivo ini. Kita akan melihat Nivo ini, apakah alatnya sudah rata atau belum. Kalau belum rata itu belum bisa diukur, karena pasti hasilnya bakal berbeda-beda. Setelah itu kita juga perlu unting-unting ya dari atas ke bawah, dari sini ke sini. Karena di sini nanti bakal ada titik buat nandain si titik tersebut atau si posisi di mana titik tengah statif atau titik tengah dari automatic level atau water pass-nya. Selanjutnya ada prosedur pengukuran. Yang pertama itu kita harus menentukan benchmark-nya. Nah, benchmark ini ketinggian daerah yang akan diukur. Nah, ini proses menetapkan titik acuan yang tetap dengan elevasi atau ketinggian yang sudah diketahui secara presisi. Cari ketinggian daerah yang akan diukur beserta daftar titik ketinggian atau PL. Nah, benchmark ini biasanya udah diketahui di beberapa wilayah, dan jadi kita benchmark ini adalah patokan untuk nembaknya titik selanjutnya. Yang dimana benchmark ini tingginya udah diketahui, buat titik selanjutnya kita tinggal menambahkan atau mengurangkan dari hasil ukuran dari alat yang bakal kita tembakkan nanti. Setelah itu ada pembacaan belakang dan pembacaan muka. Pembacaan belakang atau backside dan foresight atau pembacaan depan merupakan dua teknik pembacaan rambu ukur pada water pass untuk mengukur beda tinggi. Backside ini bidikan rambu kepada titik elevasi yang diketahui. Nah, ini yang tadi. Ini kan tadi kan titik
benchmark ya yang udah diketahui. Terus foresight ini bidikan ke rambu pada titik elevasi baru yang mau kita cari nih. Ini kan udah diketahui ketinggiannya. Dari tadi benchmark yang udah dicari. Nah, kita mau tahu titik ini dari benchmark ini, maka kita dirikan dua rambu ukur. Nah, alatnya di tengah-tengah, nggak harus di tengah-tengah sih, di sini juga boleh, di sini juga boleh. Terus kita selanjutnya, setelah kita mendirikan alatnya semua seperti ini, kita bisa mengetahui perhitungan beda tingginya. Nah, beda tinggi ini bisa diketahui dengan menghitung selisih dari backside dan foresight-nya. Ketinggian target, ketinggian ini bisa kita ketahui dengan ketinggian benchmark ditambah dengan selisih antara backside dan foresight. Selanjutnya ini adalah profil melintang dan profil memanjang. Nah, perbedaan profil memanjang dan melintang ini terletak pada arah pengukurannya. Nah, kenapa terletak pada arah pengukurannya? Profil memanjang ini atau long section mengukur elevasi sepanjang sumbu jalur proyek arah memanjang. Nah, seperti misalnya proyeknya ini. Nah, alatnya tuh di sini. Profil memanjang itu ke sini dan ke sini. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan tampak samping, nah, untuk selanjutnya untuk di titik-titik tertentu kita gunakan profil melintang atau cross section. Nah, misal sumbu jalur proyeknya kan di sini. Nah, cross section itu kita tembaknya ke sini, ke sini, ke sini, yang di luar dari sumbu jalur proyek. Berikut ada contoh untuk perhitungannya di profil melintang. Nah, ini udah diketahui ya elevasi di patok A itu 100 meter. Terus kita meletakkan alatnya di tengah-tengah antara A dan B. Nah, kita tembak ke patok A atau tembak backside. Itu terlihat benang tengahnya 1,550 meter. Selanjutnya, kita ngelihat ke foresight atau ke muka ke arah titik B itu 1,2 meter. Nah, di sini yang ditanya adalah beda tinggi antara A dan B serta elevasi patok B. Nah, seperti yang rumus tadi, beda tinggi itu adalah selisih antara benang tengah backside dan benang tengah foresight, yaitu 1,55 meter dikurang 1,2 meter. Nah, beda tingginya itu sekitar 0,35 meter. Nah, maka patok B ini lebih tinggi 35 cm atau 0,35 meter dari titik A. Nah, elevasi titik B ini kan tadi udah diketahui benchmarknya atau elevasi patok A-nya. Maka elevasi titik B itu tinggal benchmarknya atau elevasi titik A ditambahkan dengan beda tingginya. Maka kita akan mendapatkan si elevasi titik B. Begitu juga selanjutnya kalau kita ingin menentukan si elevasi titik C, elevasi titik D, dan selanjutnya. Itu kita tinggal pakai yang di sini. Nah, dari 100,350 meter ini untuk mencari C-nya nanti akan ditambahkan dengan benang tengah dari bacaan belakang dan benang tengah dari bacaan depan. Selanjutnya ada contoh profil memanjang. Ini seperti contoh tadi, tinggi di B tadi 100,350 plus tinggi alatnya. Kita misalkan tinggi alatnya ini 1,5 meter ya. Nah, kan ini tadi profil memanjang itu buat mengetahui detail-detail yang di luar dari sumbu jalur utama kan. Nah, kita misalkan detail-detail itu adalah detail di kiri dan detail di kanan. Nah, bacaan rambu di detail kiri menunjukkan benang tengahnya itu 1,8 meter dan di kanan itu menunjukkan benang tengahnya itu 1,5 meter. Nah, untuk kita mengetahui elevasi di sebelah kiri alat ini, maka tinggi garis bidik dikurang bacaan kiri. Nah, 101,850 meter dikurang 1,8 meter. Maka tinggi di sebelah kiri alatnya adalah 100,05 meter. Di titik kita nembak di detail sebelah kiri ya. Terus sama seperti detail kiri, elevasi kanan juga begitu. Tinggi garis bidiknya dikurang bacaan kanan, yaitu 101,850 dikurang 1,5 meter, hasilnya 100,350 meter. Nah, maka di sebelah kanan, di sini,
detailnya itu detail di mana alatnya diletakkan itu tingginya 100,350 meter seperti itu, atau beda 1,5 meter dari sini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kiranya video materi ini bisa bermanfaat kepada diri saya sendiri dan kepada yang menonton. Akhir kata, atas segala kesalahan perucapan saya ucapkan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.